Previously on the Strain. So do we. Yeah. Bumpers are stacked. Let's get the hell. Jesus. The worms are dead. You wish to see me, my lord? These vile terrorists will be hunted down and destroyed. Masuk prat 13 menuju akhir, gengs. Like dulu, dungs. Di sisi lain, si Sanjay sedang dinner bersama istrinya, namun tiba-tiba si Thomas datang, katanya dia tadi sempat ke kantor, tapi stafmu mengatakan kau sedang makan malam, makanya langsung nyusul ke sini karena ada hal penting. Si Thomas mulai mempertanyakan kinerja si Sanjay karena akhir-akhir ini sangat minim sekali produksi anak bergolongan darah B+. Mendesaknya supaya mempercepat proses kelahiran yang normalnya 9 bulan harus bisa kurang dari 6 bulan alias setahun 2 anak dari satu ibu. I understand. Si Pelders bersama satu temannya sesama korban ternak sedang mencari cara supaya bisa mendapatkan kunci khusus yang bisa membuka setiap pintu di Freedom Center. Namun si Pelders mendapat panggilan dari si Sanjay. Si Pelders yang mengaku bernama Miranda diingatkan tidak ada senioritas di fasilitas ternak ini. Kau tahu setiap cewewew yang tidak kunjung mengandung dalam kurun waktu 2 minggu? Mereka akan dibawa dan tidak pernah kembali. Lalu kenapa kami mempertahankanmu padahal kau juga sudah lama tidak kunjung mengandung? Itu karena Bu Bidan yang kagum dan percaya kalau kamu adalah orang yang bisa diandalkan untuk membantu orang beradaptasi bahkan sampai mengandung. Tapi kali ini waktumu sudah habis dan jika dalam 2 minggu tak kunjung juga hamil, maka mereka akan membawamu kecuali si Pelders mau membantunya membuat semua cewewew di sini bisa melahirkan 2 anak dalam setahun. Kehelnya, jadi dalam waktu 6 bulan, si bayi harus sudah layak panen dikeluarkan dengan cara disesar. Tapi untuk apa cenah bayi-bayi itu, gengs? Ah, kateng atunya. Oh, shit. Give the guy a break, will ya? Berhasil lolos tapi hanya tinggal menyisakan mereka berdua saja. Si E pun mencari tempat persembunyian baru. Lain dengan Mang Agus, si Rawel jadinya kehilangan pekerjaan. Tapi aman sih karena dia diajak Mang Agus bergabung. Namun tiba-tiba orang yang ditugaskan ngirim barang kembali dalam keadaan terluka parah. Entah siapa yang menyerangnya, yang jelas mereka mengklaim kalau wilayah itu sudah jadi milik mereka dan semua barangnya pun diambil.
Mang Agus pun langsung bergerak mencari orang-orang tersebut. Diduga mereka adalah orang baru, jadi Mang Agus bisa dengan mudah menemukannya. Si Raul disuruh kembali ke markas supaya memperkuat pertahanan. Mang Agusnya sendiri akan mengikuti kemana mereka pergi. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa kepolisian NYPD yang menjadi bagian dari mereka. Malamnya, si Ep melakukan pengintaian untuk mencari sarang lain, tidak sengaja menemukan sebuah brosur di jalanan tentang perekrutan yang katanya akan dijadikan petani sejahtera, di mana di sana terdapat nama New Horizon dan jadwal pemberangkatan kereta sama persis seperti yang mereka lihat waktu di sarang vampir. Jadi ternyata orang-orang yang mendaftarlah yang mereka angkut dalam kereta. Masalahnya tidak ada petunjuk di mana New Horizon dibangun kecuali pedesaan. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. One of them is a beat cop named Flores, the other is a bitch-ass lieutenant named Richie. How many total? 6. Kembali ke Mang Agus yang sedang mengatur strategi. Misi ini tidak mudah karena ada beberapa orang terlatih di sana, tapi jika berhasil, bukan hanya dendam bro kita yang terbalaskan, tapi kita juga bisa menjadi penguasa. Penyergapan dari depan belakang berhasil membunuh semua komplotan itu. Cuma kita alihkan dulu ke si Pelders. Mau tidak mau dia jadinya ngikutin keinginan si Sanjay. Membantu proses sesar, berperan sebagai penenang dan penguat. Sang bayi pun lahir dengan selamat. Namun ternyata sudah ada rencana yang telah disusun si Pelders menyandra si Sanjay yang pincang dan berhasil mendapatkan kartu akses. Tapi dia salah jalan malah ke tempat jagal yang kini sudah sepenuhnya beroperasi. Keesokannya, si Ep yang akan menuju pedesaan sayangnya mobil kehabisan bensin, jadinya harus berjalan nyeker. Tibalah di Pennsylvania, si Ep menemukan ponsel yang masih menyala. Isinya video vlog seorang anak, di mana dalam vlog itu si ayah nyuruh anaknya supaya berkemas karena akan pindah memulai hidup baru yang lebih baik sebagai petani sejahtera New Horizon. Lantas mereka pun masuk ke rumahnya untuk mencari tahu kira-kira di mana New Horizon itu. Beralih ke si Vasily yang menuju silo lain, lagi-lagi mereka keduluan dan melihat vampir aneh. Si Quinlan memberitahu mereka kalau itu vampir berjenis mongrel, vampir khusus yang ditaburi cacing the master, sanggup bertahan sampai 2 bulan tanpa makan, tapi kuat dan agresif, menyerang langsung jelas bukan pilihan. Jadi mereka membuat strategi akan menyergapnya ketika mereka jalan dengan membagi 2 kelompok, tapi lagi-lagi mereka tidak mau ikut. Cuma setelah dijanjikan ada banyak perak yang diangkut para vampir, mereka pun seketika berubah pikiran. Tapi sebelum itu si Quinlan harus dipulihkan dulu secara total, udunan darah supaya si Quinlan bisa bugar lagi.
Your blood. Thank you, Charlotte. Si Pelders masih hidup, ternyata si Thomas memiliki rencana lain. Sambil menghidangkan makanan istimewa, dia menanyakan si Abraham bermaksud mau menjadikan kemenangan ini lebih sempurna lagi. Namun si Pelders mengungkapkan kalau orangmu telah memisahkan kami pada saat kami tertangkap. Mungkin si Abraham sudah kering karena darahnya telah disedot. You will never have the satisfaction of lording your big win over him. Mr. Desai, check your record. Dengan penuh kepanikan, si Thomas pun nyuruh si Sanjay supaya melihat data orang yang tertangkap di hari yang sama pada saat si Pelder tertangkap. Ada 4 lansia, 1 meninggal yang 2-nya sudah kering, sedangkan 1-nya lagi dijadikan bahan subjek uji medis di gedung penelitian 7. I'll check for myself. Hold her until I verify it's a Traken. Then train her. We're actually in the middle of an experiment on geriatric patients. Not interested in your experiments. Seketika senyum seringai mewarnai wajah si Thomas. Lantas dia pun nyuruh si dokter supaya segera membangunkannya. Nurse Cohen, 600 milligrams of dextroamphetamine, please. Saat membicarakan bintang yang telah lama tidak mereka lihat, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka yang ternyata seorang emak-emak sudah menodongkan pistol. Tapi dia seketika luluh ketika si Ep mengatakan kalau kami sedang bersembunyi. Si emak pun sedikit lega, lalu dia bercerita kalau dirinya telah kabur dari New Horizon. Di sana tidak seperti yang mereka janjikan, melainkan hanya dijadikan makanan. Dan si emak kabur dari sana dalam keadaan terinfeksi. Si Ep pun minta si emak supaya mengantarkannya ke sana, mumpung masih ada waktu sebelum si emak berubah menjadi vampire. Setelah sadar, dengan penuh kebanggaan, si Thomas berkata kalau ini adalah akhir yang sempurna. Membunuhmu dengan tanganku sendiri akan menyempurnakan kemenangan ini dan mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Cuma kita alihkan dulu ke si Pelders yang sudah dimasukkan ke dalam golongan rumah jagal, dibotakin sebelum disedot darahnya. Tapi si Pelders memberitahu kebenaran ini pada semua orang. Alhasil mereka melakukan pemberontakan dan menggunakan kesempatan itu untuk mencari si Abraham. Si Pelders yang tadi membawa alat setrum mencari alkohol untuk dijadikan senjata. Dia pun berhasil menemukan si Abraham, tapi si Thomas rupanya ngumpet karena dia sudah tahu. I'm sorry to say that your reunion will be short. Apakah si Pelders bisa membawa si Abraham keluar? That guy you just ran over? Berhasil, tapi ada sedikit ketegangan karena perak yang dijanjikan tidak ada. You're telling me we risked our lives taking this convoy? Dead or Wait, guys! Si Ep yang sedang dalam perjalanan akhirnya sudah dekat ke New Horizon, menemukan koper berserakan diduga milik para pendaftar, tapi si emak sudah kehabisan waktu, dia pun berubah menjadi vampir. Tapi saat akan dibunuh, si The Master sudah mengendalikan tubuhnya, mengolok-olok si Ep yang terus mengalami kegagalan, sekaligus menyambut si Ep yang telah kembali ke jalur perkenyotan setelah 9 bulan tidak terlihat. Si The Master juga memberitahu kalau si Jet setumbuh dengan sehat dan dia memiliki potensi gelap dalam dirinya.
How much further to Cheyenne? Malamnya, rekan si Pasili yang gaje didatangi si Thomas. Dia minta diantarkan ke tempat si Pasili. Congratulations. Si Jets nganter si Abby pulang ke rusunnya, sekaligus katanya dia pengen tahu di mana si Abby tinggal. Setelah itu si Jets kembali kontrol cairan putih. Di mana si The Master melihat ada sesuatu yang beda darinya. Ternyata si Jets sedang jatuh cinta dan orang itu adalah si Abby. Lantas si The Master pun mendorong si Jets supaya segera menyatakan cintanya. Dia pun langsung dandan, namun setelah sampai di rusun si Abby ternyata dia sudah punya pacar. Sementara mereka yang sudah mendapatkan nuklir berencana akan kembali ke New York. Untung ada Sersan Roman yang tahu di mana kita bisa mendapatkan pesawat. Cuma si Quinlan minta si Charlotte supaya meninggalkannya sebentar karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Si Quinlan keberatan jika si Charlotte ikut ke New York. Selain akan membahayakannya, ada hal lain yang lebih ditakutkan, yaitu takut si The Master memanfaatkan si Charlotte untuk melemahkanmu. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata ada benarnya juga. Lantas si Pasili pun membicarakannya pada si Charlotte, dan faktanya dia memang tidak berencana untuk ikut karena si Pasili pernah berkata misi kembali ke New York adalah misi bunuh diri. Si Ben menceritakan rencana si Pasili yang akan terbang ke New York, tapi tidak benar-benar membantu si Thomas. Setelah apa yang dia perbuat pada rekannya, diam-diam menyalakan saluran radio supaya si Pasili bisa mendengarnya. Dan jelas mereka tahu itu suara si Thomas sedang bersama si Ben. High cost. Mereka yang sudah sampai sempat diserang penembak jitu, tapi setelah si Roman memberitahu dirinya dan maksud tujuannya, gerbang pun terbuka. Meski dia sedikit kaget karena ada satu vampir tapi masih terkendali. Proses barter juga lancar karena pesawat saat ini tidak laku. Artinya sudah tiba waktu untuk berpisah dengan si Charlotte Cocot. Si Charlotte ternyata masih belum pergi. Cuma apakah si Charlotte akan aman di sana? Si Abby kembali bekerja, namun ada sesuatu yang berbeda dari si Jets. Dia pun menyinggung masalah makanan yang malah dibagiin ke orang-orang, termasuk pacar si Abby yang harusnya adalah aku. Tapi sedikit pun si Abby tidak memiliki perasaan itu karena menganggap si Jets masih bocil. Si Abby pun memutuskan resign sampai tidak sengaja mendorong si Jets. Alhasil bocil vampir kematian bertindak dan si Jets kali ini membiarkannya. Si The Master pun kembali datang dalam perwujudan si Kelly, membenarkan tindakan si Jets kalau manusia itu sangat rumit, berbohong, licik, suka korupsi, serakah, dan itu pantas didapatkan oleh mereka. Salah satunya adalah si Abby yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar The Master.
Jadinya mereka malah seperti disediain mobil lengkap dengan senjatanya. Di markas, si The Master sedang ketar-ketir nyalahin si Thomas karena gagal mendapatkan Abraham CS, malah mereka akan balik menyerang. Si Thomas pun kena mental memohon pada si The Master supaya membebaskannya alias mengambil kehidupannya. Sontak si The Master semakin panas. Malu-maluin kamu teh, segini doang, seorang kolonel Nazi dikalahkan oleh tukang pegadaian. Anjing, harga diri ceng. Meskipun sudah gak punya titit, tapi jiwa kita harus tetap laki. Seketika si Thomas pun kembali bangkit. Dia siap menghentikan Abraham CS. You have my word. Mereka berhasil keluar. Si Abraham juga sudah siap dalam mode tempur, tapi harus ngecek dulu delumen. Namun si Abraham masih lalungse. Jadinya si Pelders yang akan ngambil setelah itu. Mereka harus mencari tempat persembunyian baru. Si Ep kini memutuskan mencari si Abraham untuk kembali bergabung karena selalu penuh dengan rencana. Meski tidak tahu berhasil apa enggak, si Abrahamnya sendiri sudah memiliki persembunyian baru. Dia langsung mengkaji delumen dengan setengah putus asa. Si Abraham menempelkan kertas delumen, katanya menemukan sesuatu yang baru, yaitu simbol kuno yang pernah dia lihat dalam mimpinya, berhubungan dengan siklus penciptaan, kehancuran, kelahiran, kematian, dan keabadian. Tapi si Abraham malah stres sendiri. Si Thomas melihat laporan si Sanjay tentang keberhasilannya melahirkan anak dalam 6 bulan. 2 sudah berhasil dan 2 lagi akan nyusul. Tapi si Thomas punya rencana lain, memperlihatkan foto Abraham CS, sebarkan, suruh semua orang yang kita miliki untuk mencarinya. Saat membaringkan si Abraham, tiba-tiba ada yang datang, entah kebetulan macam apa. Karena itu adalah si Ep. Lantas si Ep pun langsung memeriksa si Abraham sambil bercerita tentang mereka yang tertangkap selama 3 bulan dan penyebab si Abraham bisa jadi begini. Setelah mengetahuinya si Ep membutuhkan pengencer darah, si Pelders tahu di mana bisa mendapatkan itu, tapi tidak mau meninggalkan si Abraham sendirian. I'll stay. Gus. Pasti Mang Agus yang si Pelder setuju. Toh serba pasar gelap, semua barang ada di Mang Agus. Si E pun mendapatkan semua obat-obatan yang ia butuhkan. Sempat terkendala masalah barter karena si Pelder sudah gak punya apa-apa lagi pasca dirinya ditahan. Tapi untungnya Mang Agus berbaik hati. Cuma hal itu tidak disetujui si Alonso. I said it's on the house. For all I know, they're not coming back. Over 9 months? I think we might have to get you two off the street. Si Vasily yang sudah sampai Brooklyn meskipun menggunakan baju kemitraan, tapi foto mereka sudah sampai ke pos alhasil. Si Abraham langsung siuman tapi masih agak puyeng cenah. Mereka semua mengharapkan si Abraham segera pulih karena Mang Agus juga siap bergabung. Jadinya disuruh rebahan sambil bercerita sedikit tentang perjalanan si Ep, terutama fasilitas New Horizon. Si Ep menyimpulkan kalau itu adalah dalih si The Master untuk mengosongkan kota dengan cara mengirim orang-orang ke sana. Si Abraham sebenarnya sudah punya jawaban atas semua ini, tapi dia tidak yakin dengan kondisinya. Lantas si E pun memberinya obat pengencer darah berfungsi untuk mencegah serangan stroke, tapi tidak boleh lebih dari 1 setiap harinya karena jika lebih akan menyebabkan pendarahan internal. Begitulah caraku membunuh ribuan vampir, memberi dosis lebih obat ini dengan cara mencampurkannya ke dalam tangki darah. Tapi si Abraham ingin sesuatu yang lebih kuat sambil memberikan resep darah putih supaya si E meracikannya. It's a formula. I believe you. Nah, kan si Alonso malah berkhianat. Dia ingin sesuatu yang berharga atas informasi mengenai tempat persembunyian si Abraham, Pelders, dan si Ep. Dia pun dibawa ke hadapan si The Master. Sangat tolol sekali, beraninya bermain-main di kandang singa, ngancam akan meledakkan bom sebelum dia dengan permintaannya yang menginginkan pulau dia kembali. Tanpa ada vampir di sana, jelas permintaannya pun ditolak. Bom juga bisa diredam oleh si The Master.
Udah, jadinya semua dapat diketahui si The Master. Kita kembalikan ke si Ep yang emang baru ketemu lagi pasca meledaknya nuklir, mengungkapkan alasan kenapa dia tidak mencari kalian, memilih pensiun dari dunia perkenyotan, hidup sebatang kara, kerja serabutan. Itu semua karena rasa bersalahnya yang membuat si Ep putus asa. Kala itu, sesaat setelah kalian pergi, Kelly datang bersama si Jets. Aku membunuhnya di depan mata anakku, lalu dia marah dan meledakkan nuklir. The Master took my wife because he wanted me to live with that guilt. This is what the Master does to those who defy him. You must not allow this to weaken your resolve. Mereka yang akan masuk ke Manhattan jadinya harus berpikir ulang karena semua akses dihancurkan, bahkan terowongan juga mereka ledakan. Si Sanjay pun mendapat sanjungan dari si The Master. Cuma ada masalah sepele tapi sangat berimpact. Si Alonso sepertinya kurang nyaman dengan gigi peraknya. Lah kocak emang si Alonso ini. Thank you. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Wherever you go, I go. I have a bad feeling. We should get back soon. You're only saying that because he forgave you. Yes, by all means. Beruntung Mang Agus datang tepat waktu. Dia pun membaringkan si Abraham supaya menunggunya selagi Mang Agus akan mencari si Thomas. Let's go. Aduh, geng, si Abrahamnya kekenyot. Memang dia sudah mempredik, makanya minum obat pengencer darah dalam dosis berlebih. Sebelum memenggal si Thomas, si Abraham memaksa si The Master supaya muncul untuk menyaksikan ini. Dia berkata, kalau kau adalah hama, meskipun bukan aku, tapi kami telah menjadi satu, bersiaplah. Kami akan menarikmu keluar, membakar dan mengirimmu ke neraka. My name is Abraham Satrakian. Lantas bagaimanakah cenah dengan nasib si Abraham? Anjay, gak mau tahu pokoknya mah 1000 like baru mau lanjut titik.